Pada pertemuan 6 panas dan perpindahannya kita akan belajar di subtema 3 PB 3 dan 4, melanjutkan pembelajaran kemarin di tema 1 dan 2. Sebagai orang beriman, bekerja adalah bentuk amalan ibadah yang memiliki nilai lebih di mata Allah. Karena dengan bekerja kita akan menunjukkan usaha kita mendapatkan rezeki sebagaimana telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari kata kunci, informasi penting dari teks eksplanasi, maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana meringkas teks eksplanasi. Iya. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ini adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Mengidentifikasi pokok pikiran setiap paragraf. 3. Menuliskan pokok pikiran. Yang keempat adalah merangkai kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf. Yang kelima, memeriksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Ya, sebelum nanti kita akan belajar kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah, Ustazah akan menyampaikan bahwa interaksi kita dengan masyarakat itu akan berpengaruh terhadap lingkungan sosial budaya. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga hari ini. Namun, sebagai orang mukmin yang baik, orang Islam yang belajar menjadi orang Islam dengan benar, tentunya tidak semata-mata menjalankan adat istiadat jika hal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di Indonesia itu terdapat beberapa desa adat yang dipelihara dan dijaga oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Antara lain, Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Sade, Desa Adat Wairebo, Kampung Naga, Desa Adat Runyan, Desa Adat Osing di Banyuwangi. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama meningkatkan kehidupan masyarakat, sehingga banyak daerah menggali potensi daerahnya serta mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah itu, sebelum kita bahas apakah dataran rendah itu? Dataran rendah merupakan daerah yang luas dan rata, terletak di antara ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial, yaitu salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini selain subur dan baik untuk bercocok tanam, ya, dataran ini juga memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Ya, kemudahan tersebut nih, misalnya masyarakat di daerah dataran rendah itu ada yang memanfaatkannya bekerja sebagai nelayan, kemudian ada yang bekerja sebagai petani. Ya. Jika interaksi kita di masyarakat tentu ada bersinggungan juga ya dengan hak dan kewajiban. Di subtema kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, ingat kembali, pengertian tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan berbeda dengan orang yang
tidak bertanggung jawab, dia akan tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Terus kemudian menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar serta membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, di bawah ini Ustazah sebutkan contoh langkah-langkah melatih tanggung jawab. 1. Menentukan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan. Kemudian tentukan dan jelaskan peran setiap individu yang terlibat. Tentukan dan jelaskan hak dan kewajiban orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta tentukan dan jelaskan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini berarti harus dikuasai oleh seorang calon pemimpin, seorang leader, dan hal ini sudah harus dilakukan dan dilatih sejak usia dini. Salah satu akibat bila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab itu timbulnya masalah sosial. Misalnya apa saja? Sampah berserakan di mana-mana, 2 kali atau sungai yang kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Yang kelima adalah banyaknya penyakit sosial masyarakat, misalnya kemiskinan, penjarahan, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Menulis kembali dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Ya, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, membaca teks secara seksama. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam tiap paragraf. Keempat, menuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri seperti tadi ya. Yang kelima adalah menggabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Ya. Selanjutnya di pembelajaran 4 kita akan belajar mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Kalau di pembelajaran 3 di dataran rendah, kita belajar di dataran tinggi. Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun, material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan kembali belajar tentang akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Mungkin ini ketika tidak belajarnya secara online ya. Sikap tanggung jawab tidak hanya perlu dilakukan di lingkungan masyarakat, namun juga di lingkungan sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Misalnya guru, penjaga keamanan dan pengawal sekolah, pegawai sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kamu bertanggung jawab misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Ya. Selanjutnya, namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Antara lain, kelas menjadi kotor, mendapatkan teguran dari guru, dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Ini ketika di sekolah biasa ya, ketika tidak daring. Tapi kalau secara daring berarti apa? Rumah kalian menjadi kotor, kemudian mendapat teguran dari orang tua kalian. Mungkin tidak dijauhi, tapi mungkin tegurannya menjadi lebih keras. Nah, ini bisa didiskusikan dengan adik atau kakak kalian yang ada di rumah biar tugas-tugas di rumah selain tugas belajar, membersihkan rumah itu menjadi tanggung jawab kalian. Iya. Sebelum nanti mengerjakan tugas yang
Di slide ini ya, semoga pembelajaran tadi 3 dan 4 kalian bisa memahami dan kemudian bisa mengambil manfaat dari ustadzah yang sampaikan tadi ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tugasnya ditulis pada buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Jazakumullah khairan kasiran.